156. Dara terdiam dan menatap Bian. Bian masih menunggu jawaban Dara. Bukan masalah serius Ai, Aunty hanya menasehatiku. Ujar Dara tidak sepenuhnya bohong. Kamu yakin? Iya Ai. Baguslah kalau hanya itu. Ai, semua keluargaku sudah memberikan nasihatnya termasuk kakek dan nenek juga. Ai, gak ada pesan-pesan padaku. Tanya Dara menatap Bian. Bian menyenderkan dagunya di bahu Dara, dan melingkarkan tangannya di pinggang Dara. Cepat pulang, itu saja. Alis Dara terangkat. Hanya itu saja. Bian menganggukkan kepalanya mantap. Hanya itu yang aku inginkan sayang. Kamu cepat pulang dan cepatlah jadi istriku. Dara tersenyum. Ai, omongannya tetap ya gak bisa jauh dari yang satu itu. Mau bagaimana lagi sayang? Saat bersama kamu hanya itu yang selalu terpikirkan dari benakku. Baiklah Ai, aku janji akan belajar segiat mungkin biar cepat pulang. Berarti aku boleh selingkuh dong Ai? Goda Dara. Bian mengangkat kepalanya dan menatap Dara. Berani kamu selingkuh, aku langsung bawa kamu ke Goa. Ngapain ke Goa? Ngapain lagi? Ya makanlah. Kalau mau makan ya ke restoran dong Ai. Goa juga bisa, siapa tahu ada yang nikah di sana, dan bagi-bagi nasi kotak, ya kita bisa numpang makan. Lumayan bisa makan gratis. Senyum Dara mengembang. Ada-ada saja kamu Ai. Bian balas tersenyum dan mencubit gemas pipi Dara. Ai sakit, protes Dara manja. Bian melepas cubitannya kemudian mengecup pipi Dara. Kap, dasar modus. Ya itulah aku. Dara kembali tersenyum. Kap, Bian kembali mengecup pipi Dara. Ai, Dara kembali protes. Habisnya kamu buat gemas terus sayang. Aku kan jadi gak tahan mau kiss terus. Dasar, bibirnya belum, bibirnya juga sini. Kasihan bibirnya cemburu nanti. No way. Senyum Bian mengembang. Pelit pangkal kayak Ai. Kata siapa? Justru pelit pangkal rugi. Kenapa rugi? Jelas saja rugi. Ini bibirku bibir mahal, dan aku yakin banyak perempuan di luar sana yang berharap dikis. Kamu malah sok jual mahal. Memangnya Ai artis? Siapa juga yang mau dikis sama Ai? Banyak sayang. Mau aku buktikan? Enggak. Jawab Dara cepat. Dara sangat tahu sejak kejadian viral itu, meski hanya viral sebentar, Bian jadi cukup terkenal. Dan sempat juga banyak yang kagum padanya. Sayangnya Bian tidak memiliki aplikasi sosial media. Jadi kekaguman itu tidak tersalurkan dengan baik, hingga dengan perlahan sosok Bian mulai tergantikan dengan yang lainnya. Sok jual mahal, tapi takut juga kamu, aku kiss yang lain. Ujar Bian dan kembali memeluk Dara gemas. Kalau gak sok jual mahal bukan perempuan namanya, ujar Dara gak mau kalah. Benar juga, tapi harus aku akui sayang, yang sok jual mahal itu memang selalu membuat penasaran. Seperti kamu, Kap, ujar Bian kembali mengecup gemas pipi Dara. Ai, kesempatan terus kiss aku. Makanya balas dong sayang biar aku kapok. Ujar Bian menggoda Dara. Ai bukannya kapok tapi malah nagih. Enggak sayang aku beneran kapok. Coba kamu buktikan. Ujar Bian pura-pura serius. Ai pintar banget kamu modusnya. Dara masih tetap protes. Senyum Bian kembali mengembang dan semakin memeluk gemas Dara. Susah banget sayang, padahal cuma kiss ini. Pelitnya tingkat ibu kota. Senyum Dara ikut mengembang. Dia sangat suka bercanda seperti ini bersama Bian. Rasa senangnya melebihi apapun. Kap. Bian yang sangat gemas melihat senyum kekasihnya, tidak tahan untuk tidak mengecup pipi Dara. Ai, Dara kembali protes. Bian tetap tersenyum dan menyatukan keningnya dengan kepala Dara. Sayang, aku jadi mengerti sekarang. Kenapa Ratu gak pernah mau kiss bibir dan gak pernah mau terlalu mesra dengan pacarnya? Kenapa? Semua itu memang buat keterusan sayang, seperti sekarang ini aku jadi ingin lagi dan lagi, bahkan berharap bisa berbuat lebih.
Aku juga semakin sulit menghentikannya. Jujur Bian, protes Dara cepat dan melepaskan pelukan Bian kemudian pindah duduk ke depan Bian. Bian hanya tersenyum melihat tingkah kekasihnya. Dara menatap cemberut pada Bian. Jangan cemberut begitu sayang. Aku hanya berusaha jujur. Aku ini laki-laki normal. Ditambah lagi, saat ini aku bersama orang yang paling aku cintai dan yang paling ingin aku miliki. Tapi kan begitulah adanya sayang. Sayang bagaimana kalau kita nikah siri saja? No way, ujar cepat. Senyum Bian kembali mengembang. Kenapa? Ngapain juga kita nikah siri? Jangan aneh-aneh deh. Aku gak aneh sayang. Memangnya kenapa dengan nikah siri? Gak ada yang salah kan dengan nikah siri? Iya memang gak ada yang salah dengan nikah siri. Tapi kita ini jelas masih gadis dan bujang. Ngapain juga harus nikah siri? Nikah siri jelas hanya buat rugi pihak perempuan saja. Apalagi kalau sampai ada anak. Dan aku yakin ayah juga pastinya akan menolak keras kalau minta nikah siri. Ayah saja dulu yang duda gak ada mau nikah siri dulu dengan bunda. Iya sayang aku mengerti. Lagian aku juga gak serius ngajak kamu nikah siri. Aku sudah janji pada diriku sendiri hanya mau menikah satu kali seumur hidupku. Untuk itu aku juga memimpikannya pernikahan yang sakral. Dan tentunya tanpa embel-embel nikah siri dulu. Satu lagi yang terpenting, aku masih bisa menahan diri sayang, percaya padaku. Ujar Bian diakhiri senyum manisnya kemudian mengedipkan mata. Ujar Dara gemas. Sengking gemasnya Dara sampai menggigit tangan Bian. Sayang sakit, gantian Bian yang protes. Biarin, lagian senang banget buat kesal-kesal gemas. Bian tersenyum. Itu juga yang sering aku rasakan sayang, tapi kamu curang. Aku kiss, tapi kamu malah gigit. Harusnya kiss juga sayang biar adil. Tetap ya modusnya jalan terus, kayak kereta api. Senyum Bian kembali mengembang, dan mencubit gemas pipi Dara. Aku pasti akan sangat merindukan suasana seperti ini sayang. Bisa cerita dan bercanda bersama kamu adalah saat-saat yang paling aku tunggu. Aku juga sebisa mungkin harus atur jadwalnya. Perbedaan waktu Jakarta, London 7 jam, dan kita harus bisa memanfaatkan waktunya. Paling tidak kita harus komunikasi 2 kali sehari, dan maafkan aku juga, mungkin setelah ini aku akan jarang mengingatkan sholat. Meski begitu harus tetap sholat, jangan lagi bolong-bolong. Makannya juga jangan telat-telat. Iya sayang. Pasti akan aku usahakan. Kamu juga sama ya? Iya peluk. Bian tersenyum tipis, dan tanpa menunggu lama-lama, Bian membawa Dara ke pelukannya dan memeluk Dara erat. Mungkin ini memang yang terbaik untuk kita sayang. Aku ikhlaskan kepergianmu, dan cepatlah kembali. Aku sangat mencintaimu sayang. Batin Bian. *****. Pagi hari tiba. Pagi-pagi sekali Dara sudah bangun dari tidurnya. Dara menoleh ke sampingnya, tampak Ratu masih tidur dengan pulasnya. Dara menatap Ratu dan dengan perlahan mendekat pada Ratu. Dara mengusap perlahan rambut Ratu. Ini hari terakhir dia bisa menatap Ratu secara langsung. Ratu, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih selalu ada untukku. Terima kasih juga sudah jadi adik sekaligus sahabat terbaikku. Aku minta maaf sekali lagi Ratu, sudah ingkar janji dengan semua yang sudah kita rencanakan. Semoga Ratu di sini sehat selalu, lancar kuliahnya dan tentunya selalu bahagia. Aku Dara Nayara Prayudi sangat sayang Ratu Putri Darmen. Aku pergi, selamat tinggal Ratu. Ujar Dara pelan kemudian mengecup lama kening Ratu. Dara melepas kecupannya dan dengan perlahan turun dari kasurnya. Semalam dia dan Ratu memang tidur di kamarnya. Mereka tidur bersama untuk malam terakhir mereka. Dara keluar kamarnya. Dia mau ke kamar Bian. Dara dan Bian sudah merencanakannya semalam. Mereka akan sholat subuh bersama untuk pagi terakhir mereka sebelum Dara pergi.
Di dalam kamarnya Ratu membuka matanya dan menyentuh keningnya. Ratu sudah bangun dari saat Dara mengusap rambutnya. Aku Ratu Putri Darmen juga sangat sayang Dara Nayara Prayudi. Princess selamat sampai tujuan dan cepatlah pulang, gumam Ratu. Sementara itu, Dara sudah sampai depan kamar tamu, tepatnya depan kamar Bian. Tok tok tok. Dara mengetuk pelan pintu kamar Bian. Selamat pagi sayang, ujar Bian begitu membuka pintunya dan wajahnya sudah terlihat segar. Dara tersenyum. Ai, kamu sudah bangun dari tadi? Iya sudah sayang. Baguslah, kalau begitu aku mau siap-siap sholat dulu. Ai juga. Iya sayang. Tunggu, ujar Bian cepat saat Dara hendak melangkahkan kakinya pergi dari kamarnya. Kenapa Ai? Bian tersenyum menarik tungkuk Dara. Kap, Bian mengecup lembut kening Dara. Morning kiss sayang mumpung belum wudu. Dara tersenyum. Bisa saja kamu Ai. Kap, Dara membalas mengecup bibir Bian, hingga membuat Bian melotot senang. Princess, panggil seseorang. Dara seketika melotot. Kasih komentar dan like-nya ya biar rame. 157. Bian semakin melotot dan menoleh ke pemilik suara. Sama halnya dengan Dara ikut menoleh. Dara dan Bian sama-sama menelan ludah gugup saat seseorang itu menatap garang pada mereka. Princess, nakal kamu, ujarnya dan jalan mendekat pada Dara dan Bian. Dara semakin gugup juga takut. Bisa-bisanya dia mengecup bibir Bian dan dipergoki ayahnya. Bagaimana kalau ayahnya marah besar? Dara pasti akan sangat sedih di saat-saat terakhirnya kena marah. Melihat wajah gugup pacarnya, Bian melangkah keluar dan menatap pada Yudi. Dara bukan nakal om, saya yang salah. Saya dari kemarin yang minta pada Dara, tapi baru pagi ini Dara mau memberikannya. Maafkan saya om. Yudi beralih menatap Bian, dan senyum tipis terbit di wajahnya. Dia senang melihat sikap gentle Bian, yang berani pasang badan demi Dara. Tidak apa-apa, bukan masalah besar ini. Hanya saja lain kali kalian harus tahu tempat. Ini dekat kamar, bagaimana kalau setan lewat? Kamu juga princess, jangan suka mancing-mancing di sembarangan tempat. Urusan seperti ini, biasanya cowoknya yang selalu disalahkan, padahal perempuannya juga suka mancing-mancing. Jangan karena kamu, Bian yang disalahkan. Peringat Yudi. Iya ya, maaf ya. Ujar Dara merasa lega ayahnya tidak marah. Iya gak apa-apa, sana kamu wudu dulu kita akan sholat bersama. Oke ya, Ai aku wudu dulu. Bian menganggukkan kepalanya. Kamu juga sebaiknya wudu saja Bian, kita sholat bersama. Iya om, ujar Bian tidak kalah leganya. Bian suka dengan sikap tidak munafik Yudi. Calon ayah mertuanya memang best. Bian kembali masuk ke kamarnya kemudian wudu. Beberapa menit kemudian Bian kembali keluar dari kamarnya. Dia siap melakukan sholat subuh. Bian tersenyum tipis begitu sampai ruang sholat. Sudah ada Dara, Ratu, Dafarel, Defahrul dan orang tua mereka di ruang sholat. Mereka juga sudah siap di tempat masing-masing. Bian semakin salut saja pada keluarga kekasihnya. Bian yakin apa yang ingin mereka lakukan saat ini adalah rahasia lain, kenapa Sanjaya Group semakin sukses dan tidak tergoyahkan. Mereka sangat sayang pada pencipta mereka. Bian kamu sudah datang. Sini kamu saja yang jadi imam, ujar Yudi. Saya om, kenapa harus saya? Ini hari spesial untuk Dara. Om yakin dia pasti ingin diimami oleh kamu di sholat terakhirnya, ujar Yudi pengertian. Dara yang menundukkan kepalanya, tersenyum tipis mendengarnya. Ayahnya tahu saja apa yang dia mau. Bian juga tersenyum. Baiklah om, saya yang akan jadi imam pagi ini. Jawab Bian mantap. Bagus, ujar Yudi mempersilahkan Bian. Mereka siap melakukan sholat subuh. Beberapa menit kemudian Bian dan yang lainnya sudah selesai sholat. Para istri langsung salim pada suami mereka, dan para suami tidak lupa mengecup kening istrinya berikut doa-doanya.
Bian lagi-lagi tersenyum melihatnya. Keluarga Dara memang selalu memberikan contoh yang baik untuknya. Bian juga menanamkan dalam hatinya, kelak jika dia sudah menikah, dia juga akan melakukan hal yang sama dalam keluarga kecilnya. "Ai," panggil Dara. Iya sayang." Dara mengulurkan tangannya. Bian menyambut uluran tangan Dara dan hendak mengecup kening Dara, seperti halnya yang dilakukan Yudi dan Darmen. Abian belum sah juga mau kiss saja." "Sahkan dulu Abian, baru boleh kiss," protes Fahrul. "Betul," ujar Dafarel ikutan. Bian hanya menggaruk kepalanya salah tingkah. Dea dan yang lainnya tersenyum melihatnya. Menit demi menit dan jam sudah berganti. Dara, Bian dan beberapa keluarga Dara sudah sampai di bandara. Mereka semua masih menunggu di luar, menunggu Ayu yang belum juga kelihatan batang hidungnya. Dea dan yang lainnya tampak duduk santai di kursi tunggu. Dara yang sedari tadi tidak melepas pelukannya pada Ratu. Bian yang duduk di sampingnya diam-diam menggenggam erat tangan Dara. Sedangkan Yudi terlihat gelisah sekaligus ada perasaan kesal juga. Yudi kesal karena Ayu belum juga menunjukkan batang hidungnya. Dia seperti tidak serius saja pergi bersama Dara. Dia juga tidak ada menghubungi Yudi dan minta izin pada Yudi. Dia benar-benar bersikap seenaknya menurut Yudi. Yudi tetap bersabar karena sangat memikirkan Dara. Yudi juga tidak mau menghalangi apa yang jadi impian anaknya. Ditambah lagi ada David di London, jadi Yudi tidak begitu khawatir dengan Dara. Yudi seketika bangun dari duduknya begitu melihat Ayu datang bersama Agung Purnama. Hanya mereka berdua. Yudi mengerutkan keningnya saat melihat hanya satu koper yang dibawa Ayu, itu juga koper berukuran sedang. Sangat berbeda dengan Dara yang membawa dua koper dan yang satunya berukuran besar. Dara yang melihat kedatangan mamanya, semakin merasa sedih. Itu berarti mereka jadi berangkat hari ini. Padahal Dara sangat berharap mamanya tidak datang supaya mereka batal berangkat pergi. Sama halnya dengan keluarga Sanjaya yang lain. Mereka semua ikut menatap pada Ayu. Sementara itu Ayu yang tahu menjadi bahan perhatian memilih diam di tempatnya. Dia masih susah untuk berpura-pura baik pada keluarga Sanjaya. Terutama saat melihat ada Grandma Nindi. Dia masih sangat kesal pada mantan mertuanya itu. Beda halnya dengan Agung Purnama, dia tersenyum pada Yudi dan yang lainnya. Dia senang bertemu langsung dengan keluarga Sanjaya, terutama Yudi. Selama ini sulit sekali baginya bertemu dengan Yudi dan sekarang semua jadi mudah dan itu berkat Bian. Agung Purnama menghampiri Yudi, sama halnya dengan Yudi yang ikut jalan mendekat padanya. Yudi tersenyum dan mengulurkan tangannya pada Agung Purnama. Agung Purnama menyambut uluran tangan Yudi hangat. "Apa kabar Pak Agung?" ujar Yudi berbasa basi. "Sangat baik, bagaimana dengan Pak Yudi?" "Seperti yang Anda lihat, sangat baik. Saya senang akhirnya bisa bertemu dengan Pak Agung saat tidak dalam acara resmi." "Jujur Yudi, saya juga Pak Yudi. Bagaimana kalau kita ngopi dulu?" "Terima kasih untuk tawarannya Pak Agung. Saya pasti akan sangat senang bisa ngopi bersama Anda. Tapi sebelumnya bisakah saya berbicara sebentar bersama istri Anda?" "Anda jangan khawatir, saya hanya mau membicarakan tentang Dara, putri kami." "Tentu saja Pak Yudi, silahkan saja." "Terima kasih Pak Agung." "Sama-sama." Agung Purnama menghampiri Bian dan Yudi menghampiri Ayu, tapi sebelumnya Yudi menatap ke arah Dea istrinya. Dea menganggukkan kepalanya dan tersenyum tipis, pertanda dia tidak masalah Yudi bicara dengan Ayu. Dea cukup mengerti posisinya dan dia juga sangat percaya pada Yudi. Yudi tidak mungkin berbuat yang aneh-aneh dengan mantan istrinya. "Ayu, ayo kita bicara sebentar." Ayu menatap malas Yudi dan menganggukkan kepalanya. Ayu kemudian mengikuti langkah Yudi. Dara yang melihat ayah dan mamanya jalan bersama, perasaannya sungguh campur aduk. Sebagai seorang anak, dia sangat senang dan berharap mama dan ayahnya tetap akur meski mereka tidak mungkin lagi bisa bersatu.
Tapi di sisi yang lain, ada perasaan takut juga. Takutnya mama dan ayahnya malah berantem dan itu karena dia. Ratu yang masih setia duduk di samping Dara, mengusap lengan Dara dan tersenyum pada Dara. Dara balas tersenyum. Semua pasti baik-baik saja Princess. Iya Ratu, terima kasih. Ratu menganggukkan kepalanya. Asteris. Ayu dan Yudi duduk di kafe dan saling berhadapan. Ayu menatap samping Yudi, begitu juga dengan Yudi yang jarang sekali menatap Ayu. Kamu mau bicara apa dengan saya? Tanya Ayu tidak bersahabat. Tentu saja ada hubungannya dengan Dara. Kenapa dengan Dara? Apa kamu serius ingin memperbaiki hubungan kalian layaknya ibu dan anak? Tanya Bian dan langsung to the point. Ayu menatap sinis Yudi. Tentu saja saya serius, kalau tidak serius ngapain saya mau capek cepat mengajak dia ke London. Mencarikan dia sekolah terbaik, juga mengenalkannya pada adiknya. Jangan karena kamu yang membesarkannya kamu mau menguasainya. Saya adalah ibu kandungnya dan saya juga berhak pada Dara. Saya bukan mau menguasainya Ayu. Saya hanya menanyakan keseriusan kamu memperbaiki hubungan kalian. Karena menurut saya sampai sejauh ini, tidak ada sedikit pun terlihat keseriusan itu. Kata siapa gak ada, kamu jangan asal berucap. Saya tidak asal mengatakannya. Saya berkata demikian karena jelas tidak ada keseriusan itu. Pertama, kamu bahkan tidak pernah menghubungi saya dan minta izin pada saya. Begitu juga dengan mami saya. Sampai saat ini kamu gak ada datang padanya, dan bicara baik-baik dengannya. Untuk apa saya melakukannya? Kalian jelas bukan siapa-siapa saya. Kalian hanyalah mantan, ingat itu. Saya sangat tahu hubungan kita tidak lebih dari kata mantan Ayu, tapi di sini ada penghubung kita dan itu Dara. Paling tidak kamu berbasa-basi sedikit saja tentang Dara pada kami. Itu juga kalau memang niat kamu tulus pada Dara. Jangan-jangan kamu malah sedang mencanakan sesuatu dan itu melalui Dara. Kasih komentar dan like-nya ya biar rame. 158. Ayu menatap tajam Yudi. Apa maksud kamu berkata seperti itu Yudi? Jangan asal tuduh kamu. Saya tidak asal tuduh Ayu tapi saya berkata sesuai fakta yang saya lihat. Fakta apaan? Saya tahu kamu orang jahat dan licik. Jadi jangan samakan saya dengan kamu. Saya akui saya memang jahat dan licik tapi itu dulu, dan dari pengalaman itu saya bisa melihat kalau kamu tidak tulus. Mau saya tulus atau tidak, itu bukan urusan kamu. Kita hanya mantan, harusnya kamu tahu batasannya. Jelas saja ada urusannya dengan saya, karena menyangkut anak saya. Anak yang saya sayangi setulus hati saya. Bahagianya Dara adalah bahagia saya dan sedihnya Dara adalah sedih saya. Gak usah sok tulus kamu, berlagak seperti ayah yang paling hebat saja. Udah malah saya berurusan dengan orang munafik seperti kamu. Ujar Ayu bangun dari duduknya. Tunggu Ayu, saya belum selesai. Tegas Yudi berusaha menahan Ayu. Apalagi, ujar Ayu tanpa menatap Yudi. Yudi mengepalkan tangan. Saya mohon Ayu jika memang niat kamu tidak tulus pada Dara. Tolong hentikan Ayu. Jangan buat Dara berharap lebih. Sudah cukup semua penderitaan Dara selama ini. Biarkan dia hidup dengan bahagia. Ingat Ayu Dara itu anak kandung kamu bukan musuh kamu. Pinta Yudi. Saya tidak sejahat itu, ingat itu. Ujar Ayu kemudian pergi meninggalkan Ayu. Ayu tunggu. Ayu tidak lagi peduli dan terus meneruskan langkahnya. Yudi semakin mengepalkan tangannya. Dia semakin yakin kalau Ayu sedang merencanakan sesuatu. Princess, maaf sayang ayah gak bisa berbuat lebih, tapi satu hal yang harus Princess tahu. Apapun keadaan Princess, ayah pasti akan selalu sayang pada Princess. Batin Yudi. Sementara itu Dara dan yang lainnya masih menunggu di luar. Dara sudah selesai check-in dan tinggal menunggu panggilan keberangkatan pesawat. Dara duduk di samping Bian dan di samping Bian duduk Agung Purnama. Dara, panggil Agung Purnama. Dara menoleh. Iya om,
Ada apa? Maaf, jawabnya singkat padat dan jelas. Maaf untuk apa? Bingung Dara. Maaf untuk kejadian beberapa waktu lalu. Iya Om, sebelum Om minta maaf, saya sudah memaafkannya. Terima kasih. Sama-sama. Jaga diri kamu baik-baik selama di sana. Iya Om, saya titip Alfa, dan bantu saya mengingatkannya. Iya Om, saya pasti akan berusaha yang terbaik untuk Alfa juga. Sekali lagi terima kasih Dara, dan kalau bisa bawalah dia pulang ke sini. Iya Om, apa Om tidak ada rencana lagi tinggal di London? Dalam waktu dekat tidak ada, tapi saya juga tidak tahu untuk beberapa bulan ke depan. Bisa saja saya kembali ke sana. Saya juga masih ada tanggung jawab di sana. Iya Om, saya mengerti. Om, saya titip Bian. Bian yang sedari tadi menjadi pendengar setia menoleh pada Dara. Jangan titip Bian pada saya Dara. Saya bukan Dedi yang baik. Om, jangan begitu. Om mungkin sudah banyak membuat kesalahan, tapi tidak bisa dipungkiri juga, karena Om, Bian bisa menjadi sukses sekarang ini. Kamu benar Dara. Bian adalah salah satu kesalahan terbaik saya. Nah itu dia Om maksud saya. Kamu memang gadis yang baik Dara, dan Bian beruntung bisa mendapatkan kamu. Meski kalian tidak butuh restu dari saya, tapi saya merestui hubungan kalian berdua. Semoga kalian terus bersama sampai ajal memisahkan. Sekali lagi saya minta maaf pernah berusaha merusak hubungan kalian. Dara dan Bian tersenyum senang mendengarnya. Terlebih Dara, selama ini dia hanya mendengar cerita tentang perubahan Agung Purnama dari Bian dan sekarang dia bisa melihatnya langsung. Benar kata Bian, perubahan Agung Purnama terlihat tulus. Bisa terlihat juga dari raut wajahnya yang terlihat bersahabat, sangat berbeda dengan dia yang sebelum kejadian itu. Terima kasih untuk restunya Dat, ujar Bian. Agung Purnama mengangguk. Dia kemudian meraih tangan Bian dan Dara kemudian menyatukannya. Dat, ujar Bian merasa terharu. Agung Purnama menatap Bian tersenyum. Dat, ujar Bian lagi kemudian memeluk dadinya. Dara ikut tersenyum melihatnya. Sayang, ujar Bian dan ikut menarik Dara ke pelukannya. Mereka bertiga berpelukan dengan perasaan senang. Keluarga Sanjaya yang diam-diam memperhatikan mereka juga ikut tersenyum. Mereka senang melihat Dara dan Bian berhubungan baik dengan Agung Purnama. Diam-diam Dara memperhatikan Agung Purnama. Om Agung perubahannya terlihat jelas sekali, tapi kenapa Mama malah ingin pergi meninggalkannya? Bukannya dia harusnya senang kalau Om Agung Purnama jadi lebih baik? Batin Dara. Dara juga jadi teringat cerita mamanya yang mengatakan kalau Agung Purnama sangat pilih kasih dan tidak bisa adil dengan kedua istrinya. Hingga dia keke ingin pergi. Setelah melihat perubahan langsung Agung Purnama, Dara jadi ragu dengan cerita mamanya. Jangan-jangan Mama sengaja mengarang cerita dan sedang merencanakan sesuatu. Jika memang Mama sengaja mengarang cerita, dan pura-pura berubah, tujuannya untuk apa? Batin Dara bertanya-tanya dan semakin ragu dengan perubahan mamanya. Dara mengedarkan pandangannya mencari keberadaan ayahnya. Dara harus bicara dengan ayahnya. Terlebih ayahnya sempat bicara dengan mamanya. Dara ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Dara sangat yakin, apa yang mereka bicarakan pasti menyangkut dirinya. Dara tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Kalau dia semakin ragu untuk berangkat ke London, tidak hanya karena Bian tapi karena mamanya juga. Dara tampak lega saat melihat Yudi jalan ke arah mereka. Aku ke toilet sebentar, ujar Dara. Iya sayang, Om saya pergi sebentar, pamit Dara. Agung Purnama menganggukkan kepalanya. Dara mempercepat langkahnya saat Yudi semakin dekat padanya. Princess, kamu mau kemana sayang? Tanya Yudi begitu menyadari keberadaan Dara. Dara mau bicara sebentar dengan ayah. Bicara apa? Bingung Yudi. Kita sebaiknya cari tempat yang nyaman saja ya. Baiklah, asteris. Princess mau bicara apa dengan ayah? Tanya Yudi begitu mereka sudah duduk dengan nyaman.
Ini tentang Mama, ya. Ujar Dara pelan. Kenapa dengan Ayu? Apa yang kalian bicarakan? Yudi menatap anaknya. Bukan suatu yang penting juga Princess. Kenapa Princess seakan ingin tahu banget, ada apa sebenarnya? Bukan apa-apa ya, hanya saja Dara ada perasaan ragu pada Mama. Ragu kenapa? Dara merasa perubahan Mama tidak tulus ya. Di sini seakan hanya Dara saja yang ingin memperbaiki hubungan kami, tapi tidak dengan Mama. Yudi menarik pelan nafasnya. Lihatlah Ayu, anak kamu sendiri bisa merasakan ketidaktulusan itu. Batin Yudi. Yah, Ayah. Panggil Dara menyadarkan lamunan Yudi. Iya Princess. Ayah kenapa jadi ngelamun? Ya bantu Dara, apa yang harus Dara lakukan? Yudi meraih tangan anaknya. Ayah sangat mengerti keraguan kamu sayang. Hanya saja untuk saat ini sebaiknya Princess terus berusaha saja. Bukankah waktu itu Princess berkata ini kesempatan baik, jadi manfaatkanlah kesempatannya dengan sebaik mungkin sayang. Ingat Princess, dulu Princess bahkan melakukan apa saja demi bertemu Ayu, dan sekarang kalian sudah bertemu sayang. Jangan sia-siakan apa yang sudah Princess lakukan. Satu hal yang harus Princess tahu, saat Princess sudah lelah dan ingin menyerah, datanglah pada Ayah. Ayah pasti akan selalu menerima Princess dan tidak akan mempermasalahkan apapun yang sudah terjadi. Ayah sangat sayang pada Princess dan selalu ingin yang terbaik untuk Princess. Jelas Yudi. Dara menatap haru pada ayahnya. Iya ya, terima kasih banyak, sekarang Dara merasa lebih baik dan lebih yakin. Iya sayang, semangat Princess. Iya, ya peluk. Yudi tersenyum dan merentangkan tangannya. Dara ikut tersenyum dan bangun dari duduknya kemudian memeluk erat Yudi. Yudi mengusap punggung Dara. Semoga inilah yang terbaik Princess. Ayah percaya pada Princess. Princess adalah putri ayah yang kuat. Batin Yudi. Dara melepas pelukannya dan kembali menatap ayahnya. Yudi balas menatap Dara. Sudah siap pergi? Iya, ayo. Dara mengangguk. Yudi merangkul anaknya dan mereka kembali jalan bersama menghampiri keluarga mereka. Dari kejauhan Dara menatap keluarga Sanjaya. Selamat tinggal semua, Dara pergi untuk sementara. Selamat tinggal juga Ai setahun itu tidak akan lama, dan tunggulah aku pulang. Batin Dara berusaha memantapkan hatinya menghapus semua keraguannya. Princess, panggil Ratu melambaikan tangannya. Ratu semakin sedih, hanya dalam hitungan menit, Dara akan pergi meninggalkannya. Dara balas melambaikan tangannya dan jalan cepat menghampiri Ratu. Ratu, ujar Dara memeluk Ratu. Princess, Ratu, aku pergi Ratu. Iya Princess. Semua yang terbaik untuk Princess. I love you Princess. I love you too Ratu. Dara beralih pada Fahrul. Dara memeluk erat Fahrul. Fahrul mengucapkan salam perpisahannya. Selanjutnya Dara beralih pada keluarganya yang lain. Dara memeluk mereka satu persatu mengucapkan salam perpisahan. Dara sampai tidak bisa menahan air matanya. Panggilan untuk pesawat Dara terdengar. Ayah. Dara semakin memeluk erat ayahnya. Kasih komentar dan like-nya ya biar rame. 159. Yudi balas memeluk erat Dara. Princess hati-hati sayang, dan segera hubungi ayah kalau sudah sampai. Ingat pesan ayah, tetaplah jadi Princess anak baiknya ayah, dan jangan sampai ikut-ikutan sesuatu yang tidak baik. Jaga diri dan jaga hati. Pesan Yudi. Iya ya. Ayah juga jaga diri baik-baik ya. Jaga kesehatan juga. Dara pergi saat ayah sehat, dan Dara mau begitu Dara pulang ayah tetap sehat. Jangan terlalu keras kerjaannya. I love you ayah. I love you too Princess. Selanjutnya Dara memeluk erat Dea. Bunda, lirih Dara. Baru juga dia memeluk Dea, air matanya sudah keluar. Dea balas memeluk erat Dara dan mengusap punggung Dara. Dia pernah di posisi Dara, dan memang sangat sedih rasanya harus berpisah dengan keluarga kita, dan pacar tentunya. Baik-baik di sana ya sayang.
Jangan telat makan, dan jangan suka begadang. Vitaminnya juga, jangan lupa diminum. Ujar Dea pelan. Iya bunda, bunda juga selalu jaga kesehatan. Dara titip semuanya bunda. I love you bunda. I love you too, saying. Ujar Dea tersenyum tipis dan melepas pelukannya. Dea menatap sayang Dara dan mengusap air mata Dara. Selanjutnya Dara beralih pada Bian. Baru juga Dara menatap Bian, air matanya sudah mengalir. Bian merentangkan tangannya. Melihat air mata Dara ada perasaan sesak di hatinya. Dara memeluk erat Bian, dan Bian balas memeluk erat kekasihnya. Ai, lirih Dara. Iya sayang, sayang semua yang terbaik dan cepat pulang. Ujar Bian pelan. Iya Ai ingat semua pesan-pesanku. Aku juga sudah titip Ai pada Mas Doni. Aku akan awasi Ai dari dia. Jadi Ai jangan coba-coba membohongiku. Iya sayang, aku tidak akan membohongi kamu. Kamu juga ya. Hati-hati di jalan sayang. Selamat sampai tujuan. Aku pasti akan sangat merindukan kamu. Aku juga Ai. Aku pasti akan sangat merindukan Ai. Bian melepas pelukannya dan menatap dalam pada Dara. Bian mengusap sisa air mata Dara, kemudian mengecup lama kening Dara. Sungguh perasaan Bian begitu berat melepas Dara, tapi Bian akan mencoba mengikhlaskannya. Bian tidak akan berusaha menghalangi kepergian Dara lagi. Bian melepas kecupannya dan kembali menatap Dara. Dara balas menatap Bian dan kembali memeluk Bian. Ai, lirih Dara. Dara benar-benar berat melangkahkan kakinya meninggalkan Bian. Bian mengusap pelan rambut Dara. Ayu yang sudah masuk dan menatap Dara dan keluarga Sanjaya dari kejauhan. Ayu benar-benar tidak suka melihatnya. Terlebih saat Dara yang terus memeluk Bian. Panggilan kedua untuk pesawat Dara kembali terdengar. Sayang sudah panggilan kedua. Kamu sudah harus pergi sayang. Ujar Bian pelan. Dara mengangguk dan melepas pelukannya. Dara menatap Bian. I love you I love you too sayang. Ujar Bian balas menatap dalam Dara. Dara tersenyum tipis. Dara kemudian menjijitkan kakinya dan mengecup dalam bibir Bian. Bian sampai terkejut melihatnya. Yudi bahkan sampai menggelengkan kepalanya melihatnya, dan dia membiarkan Dara saja. Sedangkan Ratu, Dafarel dan Devarul sampai melotot melihat adegan live di depannya. Mereka tidak menyangka Dara seberani itu. Lumayan mereka dapat tontonan gratis, gak perlu jauh-jauh ke bioskop lagi. Dara melepas kecupannya dan langsung berlari meninggalkan Bian dan yang lainnya. Bian menatap kekasihnya dan menyentuh bibirnya. Ada perasaan senang di hatinya. Dia bisa merasakan cinta yang sama besar dari Dara. Dara yang sudah hampir sampai di pintu masuk berhenti berlari. Bian dan yang lain menatap pada Dara. Dara kembali menoleh. Aku pergi, bye-bye. Ujar Dara sambil melambaikan tangannya. Ratu dan yang lainnya ikut melambaikan tangan. Iya, hati-hati Princess bye-bye. Dara mengangguk dan kembali meneruskan langkahnya. Asteris. Ayu tersenyum tipis pada Dara. Mereka masih di bandara jadi sebisa mungkin dia berusaha bersikap baik pada Dara seperti sebelum-sebelumnya. Dara, minum. Ujar Ayu sambil memberikan satu cup teh pada Dara. Dara menerima pemberian mamanya. Terima kasih ma, sama-sama. Dara, saya minta maaf. Minta maaf untuk apa ma? Saya yang tidak bicara dengan keluarga Sanjaya. Bukan karena saya tidak mau, tapi kamu tahulah hubungan kami memang tidak baik. Untuk saat ini saya belum bisa baik pada mereka. Saya tidak bisa bersikap munafik. Iya ma, Dara mengerti ma. Baguslah kalau kamu mengerti. Dara mengangguk. Dara dan Ayu sama-sama menoleh begitu mereka kembali dipanggil untuk masuk pesawat. Ayo, ujar Ayu. Dara kembali mengangguk. Dara memejamkan sejenak matanya. Selamat tinggal Jakarta dan selamat tinggal cinta. Aku pasti akan kembali. Batin Dara. Dara kemudian melangkah bersama mamanya.
Sementara itu Bian dan yang lainnya sudah siap-siap mau pulang. Dara sudah masuk pesawat dan sebentar lagi akan tinggal landas. Bian yang sedari tadi hanya diam, menatap pada dadinya dan yang lainnya. "Dad, Om semuanya, aku duluan," ujar Bian. "Dia masih harus ke kantor." Yudi mengangguk. "Bian tunggu," ujar Agung Purnama. "Kenapa Dad? Kamu pergi bersama supir Dedi saja. Dedi mengerti kamu, dan Dedi khawatir terjadi sesuatu saat di jalan." Bian tersenyum haru dengan perhatian dadinya. "Iya Dad, terima kasih Dad. Aku duluan," ujar Bian kemudian melangkahkan kakinya. Sepanjang perjalanan Bian diam saja. Baru juga berpisah dengan Dara, dia sudah merasa hampa, berasa ada yang kurang dengan dirinya. Bian meraih ponselnya. Ada satu pesan masuk dari Dara. "Aku sudah di pesawat Ai, dan siap tinggal landas. Love you Ai." "Love you too sayang," batin Bian dan menggenggam erat ponselnya. Kurang lebih 45 menit perjalanan, Bian sampai di kantornya. Bian melangkah masuk sambil menundukkan kepalanya. Bian benar-benar tidak bisa bersemangat untuk hari ini. Bian juga tidak peduli dengan tatapan heran dari karyawannya. "Pagi Pak," ujar Ardi begitu melihat Bian datang. "Pagi, ke ruangan saya, dan bawakan jadwal saya," ucap Bian. "Baik Pak," jawab Ardi mantap. Bian kembali melangkah masuk ke ruangannya. Bian meletakkan tidak semangat tasnya dan duduk di kursi kebesarannya juga dengan tidak semangat. Tatapan Bian berhenti pada foto Dara dan mendiang Momi. Foto yang dia pajang di meja kerjanya. Bian menatap foto mendiang Mominya dan mengusapnya. "Mom, calon menantu Momi sudah pergi meninggalkanku. Aku kembali kesepian Mom. Mom tolong jaga dia untukku," guman Bian. Bian beralih pada foto Dara. "Baru juga kita berpisah sayang, tapi aku sudah merindukan kamu," gumam Bian sambil mengusap pelan foto Dara. "Tok tok tok, masuk," ujar Bian dan menjauhkan tangannya dari foto Dara. Ardi masuk sambil membawa beberapa map. "Ini laporan yang harus Bapak tanda tangani," ujar Ardi sambil memberikan mapnya. Bian mengangguk. Selanjutnya Ardi membacakan jadwal Bian. Begitu Ardi keluar, Bian memilih fokus pada laporannya, meski sulit sekali rasanya untuk konsentrasi dan semangat. Hanya saja Bian yang sebelumnya sudah pengalaman kehilangan, dia sudah tahu cara mengatasinya. Salah satu cara yang dilakukannya untuk mengusir kegalauannya ia dengan menyibukkan diri. Bian yakin jika dia sibuk dengan pekerjaannya, maka dia tidak akan kepikiran Dara terus. Usaha Bian berhasil sampai siang dia bisa bekerja dengan baik. Bahkan saat melakukan meeting semuanya berjalan lancar dan sebagaimana mana mestinya. Hanya saja saat malam hari tiba, Bian kembali galau dan juga gelisah. Bian bahkan tidak bisa memejamkan matanya. Dia selalu kepikiran Dara. Berulang kali dia memeriksa ponselnya, berharap ada pesan dari Dara, meski sebenarnya dia tahu Dara gak mungkin mengirim pesan padanya. Dara masih di pesawat dan dia belum sampai di London. Bian tahu, Jakarta London itu sangat jauh dan memakan waktu hampir 17 jam dalam pesawat. Bian memainkan ponselnya asal. Terkadang dia geser-geser, kadang dia buka asal juga. Selama 27 tahun umurnya baru kali ini Bian benar-benar merasakan apa yang namanya galau. Dulu dia berpikir hanya orang bodoh saja yang mau galau karena cinta, dan sekarang dia menjadi orang bodoh itu. Bian baru sadar kenapa orang gila bisa karena cinta, dan rela melakukan apa saja karena cinta. Gerakan tangan Bian berhenti saat tangannya tidak sengaja membuka galeri hingga muncul foto Dara. Foto Dara saat di atas kuda dan tersenyum manis pada kamera. Bian menatap tersenyum pada foto kekasihnya. "Aku sangat merindukan kamu sayang," batin Bian kemudian mengecup lama foto Dara. Di lain tempat dan di waktu yang sama, tampak Dara juga melakukan hal yang sama. Dara menatap dan mengusap foto Bian di ponselnya. "I miss you too Ai,"
Batin Dara kemudian mengecup lama foto Bian. Dara merasakan rindu yang sama pada kekasihnya. Dara kemudian membawa ponselnya ke dalam pelukannya dan kembali memejamkan matanya. Dara tidur sembari memeluk foto Bian di ponselnya. Kasih komentar dan like-nya ya biar rame. 160. Dara dan Ayu sampai jam 9 malam waktu London. Dara dan mamanya mengambil koper. Dara mengerutkan kening, begitu sadar koper mamanya hanya satu. "Kamu kenapa?" tanya Ayu. "Koper mama hanya satu." Ayu menatap ke arah koper mereka. "Iya, saya punya banyak baju di London. Lagian kita juga bisa belanja nanti. Ayo kita keluar." Dara menganggukkan mengerti. Dara mendorong kopernya sendiri dan mengikuti langkah mamanya. "Dara, kamu lapar? Mau makan dulu atau langsung ke rumah?" "Langsung ke rumah Ma, kita makan di rumah saja," ujar Dara yang sudah tidak sabar mau sampai di rumah. Dara ingin segera menghubungi Bian. Dara yakin Bian sebentar lagi pasti sudah bangun mau sholat subuh. "Baiklah kita langsung pulang," ujar Ayu dan kembali melanjutkan langkahnya. Dara tampak heran saat melihat mamanya jalan terus. "Ma, kita gak dijemput?" tanya Dara heran saat mamanya membawanya ke tempat taksi. Ayu menoleh dan menggelengkan kepalanya. "Kenapa? Apa kamu kecewa?" "Enggak Ma," Dara tidak kecewa. Jujur Dara. Dara hanya terkejut saja. Dara tidak menyangka mamanya mau naik taksi, dan yang membuatnya lebih terkejut lagi, Alfa tidak menjemputnya. "Baguslah, beginilah kehidupan saya Dara. Saya ini perempuan mandiri dan tidak manja. Saya tidak selemah yang kamu pikirkan." "Iya Ma, Dara juga mandiri dan tidak manja. Kita ternyata sama ya Ma." Ayu menatap ke arah Dara kemudian mengangguk. "Ayo naik." "Iya Ma," ujar Dara kemudian naik taksi bersama mamanya. Sedangkan barang-barangnya sudah diangkat oleh supir taksi. Lebih kurang 1 jam perjalanan sampai juga mereka di rumah Agung Purnama. Rumah yang cukup mewah dan tempo hari sudah didatangi David. "Barang-barangnya biarkan Bibi yang membawanya. Sebaiknya kita masuk saja," ujar Ayu. "Iya Ma," nurut Dara dan kembali mengikuti langkah mamanya. Ayu masuk ke dalam rumah dan langsung duduk di sofa. Dara juga melakukan hal yang sama dan dia terlihat canggung. "Bibi, panggilkan anak-anak. Bilang pada mereka saya sudah datang," ujarnya pada Bibi yang membawa masuk barang mereka. "Maaf Nyonya, mereka sudah pada pergi, dan Alfa perginya dari 1 jam yang lalu." "Semuanya?" "Iya Nyonya, dan Aga bahkan sudah beberapa minggu tidak pulang, katanya dia tinggal di apartemennya." "Begitu juga dengan Den Angga, tadi pagi dia pergi sambil membawa kopernya, katanya dia mau tidur di apartemennya juga." "Permisi Nyonya, saya antar kopernya ke kamar," jawabnya. "Iya, itu koper Dara bawa ke kamar yang di lantai 2, di samping kamar Alfa. Mulai hari ini Dara akan tinggal di sini." "Iya Nyonya." Ayu kembali menatap Dara. "Dara kamu kalau mau makan silahkan saja, jika sudah minta sama Bibi supaya kamu diantar ke kamar." "Saya mau ke kamar dulu. Saya sangat capek." "Iya Ma, Mama gak makan. Saya masih kenyang, dan saya hanya butuh tidur." "Iya Ma." Ayu bangun dari duduknya dan pergi meninggalkan Dara. Dara menatap mamanya dan kepalanya penuh tanda tanya. Apa jangan-jangan hubungan Mama dan Alfa juga tidak baik? Begitu juga dengan anak-anak dari Tante Sinta. Batin Dara. Dara benar-benar heran. Ayu dan Alfa pastinya sudah lama tidak bertemu, tapi kenapa Alfa tidak menyambut kedatangan mamanya? Apa Alfa tidak rindu pada mamanya? Non Dara, panggil Bibi." Iya Bi, kopernya sudah di kamar. Non Dara mau ke kamar atau mau ngapain dulu?" "Saya mau makan Bi, saya lapar." "Apa ada makanan?" Bibi menatap tidak enak pada Dara. "Maaf Non, makanannya habis." Bibi tidak tahu kalau Nyonya akan datang malam ini. Bibi jarang masak malam, paling kalau masak juga buat Bibi saja.
Tapi kalau Nondara mau, saya bisa masakkan untuk Nondara. Saya tidak lama masaknya. Biar saya saja yang masak, Bi. Bahan-bahannya ada kan? Tapi Non, gak ada tapi-tapian, Bi. Lagian tujuan saya datang ke sini mau belajar masak. Hitung-hitung saya belajar. Baiklah kalau Nondara maunya begitu. Iya, Bi. Asteris. Dara terlihat asik memasak masakannya. Dia sampai lupa menghubungi Bian. Sebelumnya dia hanya mengirim pesan pada Bian, begitu juga dengan yang lainnya mengatakan kalau dia sudah sampai. Dara juga bertanya pada Bibi tentang ini dan itu serta menjelaskan siapa dirinya pada Bibi. Jadi Nondara anak kandungnya Nyonya Ayu. Iya, Bi, ujar Dara sambil mengupas bumbu masakannya. Nondara kemana saja selama ini? Bibi sudah lama kerja di sini dan baru kali ini melihat Nondara. Saya dan Mama bertemunya memang belum lama, Bi. Untuk itu saya datang ke sini supaya bisa lebih dekat dengan Mama. Oh iya, Bi, saya sudah mendengar cerita tentang Alfa. Apa hubungan Alfa dan Mama tidak baik? Tanya Dara penasaran. Bisa dibilang begitu, Non, terutama sejak Tuan dan Nyonya pindah ke Indonesia. Mereka semakin jarang komunikasi, dan Alfa juga semakin tidak bisa diatur. Mungkin karena dulunya terlalu dimanja jadilah begitu, dia semakin seenaknya. Dara menatap Bibi. Lalu bagaimana hubungannya dengan anak Om Agung yang lain? Sama saja, Non. Mereka seakan sibuk dengan dunia masing-masing. Dara jadi sedih mendengarnya, entah kenapa dia jadi teringat dengan Agung Purnama. Nondara kenapa? Tanya Bibi saat melihat Dara diam saja. Saya gak apa-apa, Bi. Ini kita malah asik ngobrol. Saya lanjut masak lagi ya, Bi. Iya, Non. Dara kembali fokus dengan masakannya. Sementara itu di tempat berbeda tampak Bian sedang berusaha menghubungi Dara. Sambungan teleponnya masuk, tapi Dara tidak juga mengangkat teleponnya. Tut. Lagi-lagi telepon dari Bian tidak juga diangkat. Kamu kemana, sayang? Apa kamu sudah tidur? Gumam Bian. Padahal Bian sangat ingin menatap wajah kekasihnya, juga ingin mendengar suara Dara. Bian akhirnya memutuskan mandi saat telepon dari tidak kunjung diangkat juga. Di London, Dara yang sudah selesai masak meletakkan semua makanannya di meja. Dara masak cukup untuk 2 orang, takutnya mamanya lapar dan mau makan. Dara menatap hasil masakannya juga meja makan. Sepi, itulah yang dirasakan Dara. Hanya dia seorang di meja makan. Suasana yang sangat berbeda dengan di Jakarta. Gumam Dara tiba-tiba begitu melihat ponselnya. Dara langsung mengambil ponselnya dan mengeceknya. Ada 10 panggilan tidak terjawab dari Bian, serta ada beberapa pesan masuk dari keluarganya. Maaf, ujar Dara dan kemudian menghubungi Bian. Tut. Gantian Bian yang tidak mengangkat teleponnya. Dara tidak menyerah dan kembali mencoba menghubungi Bian. Tut. Bian tidak juga mengangkat telepon darinya. Angkat dong, jangan marah dong, Dara menatap ponselnya dan makanan yang dimasaknya. Dara jadi tidak selera karena Bian tidak juga mengangkat telepon darinya. Dara kembali mencoba menghubungi Bian. Tut. Assalamualaikum, sayang. Dara tersenyum lega. Waalaikumsalam. Maaf tadi aku masak jadi tidak tahu ada telepon dari kamu. Oh, jadi kamu sedang masak? Aku pikir sudah tidur. Iya, gak apa-apa, sayang. Jadi kamu ada di rumah sekarang? Iya, wajahnya dilihatin dong, aku mau lihat. Pinta Dara saat Bian hanya menunjukkan langit-langit kamarnya. Iya sayang, tapi wajah saja ya. Kenapa hanya wajah? Aku habis mandi sayang, dan belum pakai baju, takutnya kamu ngiler lagi. Protes Dara terenyuh malu. Halo sayang, ujar Bian begitu memunculkan wajahnya. Halo juga kangen. Aku apalagi sayang sampai gak bisa tidur mikirin kamu. Nih lihat mataku sampai bengkak karena gak bisa tidur. Tapi tetap ganteng Bian tersenyum. Bisa saja kamu sayang.
Sayang banget kamu jauh, kalau enggak aku kiss kamu sampai bengkak. Ai, protes Dara malu. Aku mau balas perlakuan kamu saat di bandara sayang. Ai, Dara semakin malu. Bian tersenyum melihat wajah malu kekasihnya, dia semakin gemas saja dan ingin mencubit wajah Dara. Sayang kamu lagi apa? Ini baru mau makan. Ya sudah kamu makan dulu, aku juga mau pakai baju dulu. Tapi teleponnya gak usah dimatikan. Oke Ai. Dara kembali meletakkan ponselnya, begitu juga dengan Dara. Beberapa menit kemudian mereka kembali mengobrol hingga Dara memutuskan untuk tidur dan Bian sarapan. Sebelum memejamkan matanya Dara menatap foto Bian. Selamat bekerja Ai, semoga semua pekerjaan kamu berjalan lancar. Gumam Dara. *****. Pagi hari tiba waktu London, seperti biasa dia bangun pagi dan sholat. Setelah selesai sholat Dara turun ke lantai bawah dan siap membuat sarapan. Alis Dara terangkat begitu sampai di lantai bawah dia mendengar suara aneh. Dara mempercepat langkahnya, dia sangat penasaran dengan suara tersebut. Dara seketika melotot begitu melihat apa yang terjadi di depannya. Kasih komentar dan like-nya ya biar rame. Bersambung.